gitu ya, gue pengen ngegas aja rasanya. Lu cocok sama Dave. Lu kalau sampai ketemu Dave Ya, kacau menurut gue. ya dan terus kayak gue kayak pernah ketemu kayak sama si Edric Chandra kan. Heeh. Si Edric bilang, Nes, gue suka banget karena tuh kebanyakan tuh kayak kita tuh nggak bisa ngomong kayak lu gitu loh, ngerti nggak? Sedangkan Iya. lu tuh bisa ngomong, jadi tuh lu kayak mewakili kita banget kadang. There you have it. Agnes itu kayak mewakili emosi yang kita tidak berani salurkan mungkin Iya, ya. iya, iya, kayak gitu kan. Mungkin kan kalau kalian kan public figure gitu kan. Kalau aku kan bodo amat, lu mau nggak suka gue juga bodo amat, emang gue pikirin. Tapi kan sekarang lu juga public persona dong. Ya, Nah, Agnes, aku pengen tahu. Kata Ivan pagi-pagi seru. Ivan, jaket lu buat gue dong kalau udah bosen yang semalam. Ngemis. Aduh maaf ya. Lupa gue mau nanya apa, Agnes. Oh ini, pernah nggak kamu tersangkut masalah gitu karena kejulitan kamu di TikTok? Ada yang tersinggung mungkin atau backfire lah. Tapi kalau yang sampai serius banget sih nggak ada ya. Cuman waktu itu pernah ada kejadian ngebahas soal K-pop gitu ya, fansnya. Mungkin aku salah ngomong di situ karena kan ya, aku nggak tahu ya yang namanya ternyata di fans itu ada apa sih kayak oknum gitu. Tapi aku mengatasnamakan semua fans gitu. ya. Tapi sebenarnya fans yang hanya komentar di satu feed tertentu gitu. Cuman kan mereka mungkin berasa aku kayak menghina dan video aku kan dipotong-potong kan. Mereka Ya. tuh nggak tahu aku tuh ngebahasnya yang apa gitu. Nah itu pernah ada backfire gitu. Kebanyakan karena video dipotong-potong sih. Aku nanya gini. Waktu itu kan awalnya iseng ya Nes ya, terus kemudian jadi dimakan, FYP, viral, kamu followersnya jadi banyak banget. Setelah followers kamu jadi banyak, terus kamu jadi mengurangi nggak? Jadi agak ngerem nggak? Atau jadi agak takut nggak ketika mau beropini atau menanggapi netizen yang sok tahu? Malah makin gas aja. Hebat, Nah itu, hebat, Wet. gila, Mental-mental kayak gitu, Wet, yang harus kita tiru dari anak-anak ini. Bener nggak? banget, banget, Soalnya banget. kan mereka tuh malah makin ngetek-ngetek gitu. Kadang ada kasus-kasus apa yang orang kayak apa sih KDRT gitu yang mungkin nggak ke up, kita tuh disuruh up gitu. Cuman terkadang kalau kasus yang sensitif kayak gitu aku ngeliat juga sih, karena kan kita bukan orang yang punya kewenangan juga kan kadang. Nah, itu yang aku pengen tahu. Kamu ada batasan nggak sih? Kalau yang ini aku nggak mau komentarin. Atau saat berkomentar, jangan sampai ke sini deh supaya nggak kebablasan kayak kasus yang review makanan kemarin kan juga akhirnya jadi apa sih istilahnya, Wet? Doxing ya, membongkar ranah pribadi, Iya, informasi pribadi orang, iya, gaslighting gitu-gitu kan. iya. It's not nice to do dan bisa kena undang-undang IITE gitu. Nah, kalau kamu apa batasan-batasannya? Ya yang jelas ya kalau misal bahasannya soal makanan ya tetap di situ aja lah ya. Jangan kayak jadi masalah personal, jangan jadi baper. Kalau mau bahas kita mau gas-gasan di makanan mau kayak gimana, ayo gitu loh maksudnya. Dan terus aku nggak ngebahas soal politik, aku nggak ngebahas kayak gituan juga. Don't, Ah, don't take it personally. Itu Yes, benar. betul. Cakep. Agnes, aduh thank you ya kamu sudah mau meluangkan waktunya buat kita. Makasih. Kemarin aku mau nyamperin loh, cuman kak ngelihat kalian tuh pas kalian udah duduk di tengah, jadi aku nggak bisa nyamperin. Kritik Hmm. itu artinya adalah kita memberikan masukan. mm-mm. Jadi ada insight, ada input. Tapi kan orang kan pada umumnya taunya oh kalau kritik tuh udah pasti jelek aja gitu. Oh kalau kritik tuh udah pasti nilai oh kok ini kurang ini, kok ini jelek, ini nggak oke gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau kita menyampaikan apapun itu namanya juga kritik. Nah, jadi untuk memberikan masukan atau kritik itu yang pertama lo nggak boleh dulu personal. Karena kalau lo udah personal, apa aja juga lo akan ngelihatnya dari sisi yang lebih jeleknya. Ya dong, Ngerti, ya. ngerti. Lebih personal. Terus lo nggak bisa ngelihat secara objektif. Karena kan udah personal. Gitu loh. Sementara kan melihat sesuatu itu mesti ditimbang antara oke, ada sisi A, ada sisi B. Ada sisi yang jeleknya, ada sisi yang oh ya ini ada bagusnya juga loh gitu. Nah, kemudian itu tuh ya. Jadi lo jangan personal, berarti lo masih bisa lihat tuh dari sisi-sisi yang lebih adil gitu. Nah, kemudian tentu harus disampaikan dengan cara
komunikasi yang baik, yang positif. Karena gini loh, walaupun mau tegas, walaupun mau galak, gitu ya, tapi tetap ada hal-hal yang mesti nggak boleh, misalnya akhirnya saling menghina, nggak boleh jadinya emosi, panas, jadi gampang marah, jadi gampang belok, gitu loh. Nah, Ini kalau udah kalau berlaku udah both masuk ways. yang kedua, both ways, yang nerima juga. Ya. Jadi jangan dibilang misalnya gini, Bek, cara ngomong lu tuh nggak bener deh. Terus karena gue nggak suka gitu ya denger masukan tersebut, terus gue nggak suka orangnya, atau enggak deh gue nggak suka aja gitu ya, padahal orangnya baik-baik aja. Terus gue mulai gini, lu tahu apa? Misalnya, lu juga waktu itu lu juga begini. Nah, mulai kan cari-cari yang udah sebenarnya enggak ada konsistensinya dengan apa yang sedang dibahas gitu loh. Ya, betul. True. Nah, part yang kedua tadi, kan yang pertama jangan baperan, yang kedua ikut aturan. Nah, aturan itu masuk ke memang ranah komunikasinya, pemilihan kata, penyampaian dengan intonasi suara yang baik, kemudian bahasa tubuh jangan lupa. Kan kalau gue mau bilang, wet, lu jangan suka belagu deh, wet, gitu kan. Beda nih dengan, wet, lu jangan suka belagu deh, wet. Kata-katanya kan sama. Benar. Iya. Tapi kan the way. Makanya kalau gue selalu bilang sebenarnya communication is not only about what the message is, but it is about how. How. Gitu. Aku nanggepin berarti kalau kayak gitu ya, nomor satu tuh kan ketika kita menyampaikan kritik fokus kepada masalahnya bukan kepada orangnya. That's number one ya. Artinya mirip seperti yang Agnes bilang tadi, kalau kita misalnya mau mengkritik masalah yang kemarin tuh masalah food blogger segala macam, yang dibahas adalah makanannya, bukan orangnya, dan jangan melebar ke sana. Gitu ya Kadek ya. Jadi nomor satu itu dulu. Iya. Oke. Tapi Web, orangnya ini siapa, lu juga perlu kenalin. Karena kan di dalam komunikasi ada, you have to know your audience. Harus mengenali siapa yang jadi lawan komunikasi lo. Misalnya, kalau dia juga orangnya, let's say, orangnya terbuka. Malah nggak suka hal yang manis-manis, hal yang terlalu basa-basi gitu misalnya gitu ya. Nah, lo harus bisa, ibaratnya, ngomong nggak usah panjang-panjang sama dia. Yang penting straightforward, tapi tetap sopan misalnya gitu. Keren. Gue mau nanya, gimana kalau menyampaikan kritiknya atau pendapat kita dengan cara yang bercanda? Bercanda. Menurut lo lebih gampang apa lebih susah sebetulnya untuk, cause for me komedi itu walking on thin ice banget gitu ketika kita menyampaikan kritik atau pendapat gitu ya, walking on thin ice banget gitu, very delicate, jadi lebih susah buat aku, tapi aku pengen tahu pendapat lo. Iya, enggak Dave, gini, kalau memang untuk satu occasion ya, atau untuk satu pokoknya untuk satu acara atau momen yang pas gitu ya, lo bisa bercanda, oke, lo boleh bercanda. Tapi lo make sure orang nangkep nggak candaan lo nih. Tetapi kalau lo kepengen bener-bener, lo harus dapet ini loh, intisari ya, pesan gue gitu. Nah, bisa jadi lo harus lebih straightforward tanpa bercanda. Maksudnya harus ada, gue serius nih, gitu. Cuman, jadi mungkin gini Dave, bukan lo bawa bercanda, tapi lo menyampaikannya dengan gaya yang memang gaya lo jenaka. Witty, gitu. Jadi lo nggak perlu, misalnya gini, aduh, lo telat deh, udah 1 jam gue tungguin, gila, gue lapar, mau mati nih bentar lagi, belum makan, misalnya, ya kan? Nah itu kan gue straightforward aja.
supaya next time lu jangan telat dong. Nih beneran serius nih, gitu kan. Nah, tapi kalau memang gaya lo gitu ya, bercanda pun pasti nih orang nangkep dan itu memang kepribadian lo yang witty ya, yang jenaka, kan lo bisa bilang, aduh gila deh ya, lo gue nih bentar lagi makan meja, gue makan nih telat gitu sih misalnya gitu ya kan, itu kan masuknya juga bercanda kan gitu kan, tapi kan actually you meant it gitu, memang lo tuh bener-bener mau sampein awas ya lo jangan telat lagi gitu loh. Nah jadi dikhawatirkan kalau lo kebanyakan bercanda nanti orang tidak menganggap memang lo tuh serius, pesan yang lo mau kirimkan itu sebenarnya adalah pesan yang penting, bahwa lain kali nggak mau lo gue kayak gini lagi gitu. Ini bagus banget ya, maksud gue how we critic other people itu adalah suatu hal yang tidak mudah loh. Gue sendiri personally Kabek, gue kerap selalu salah menyampaikan kritik kepada orang lain, sehingga instead of orangnya dapat masukan yang ingin gue sampaikan, jadinya tersinggung. Selalu tersinggung sama gue, selalu tersinggung, dan gue udah berkali-kali gitu dibilangin sama bos gue sampai gini, cara lo salah, dan that's the point of communication, it's the how you deliver the message. Jadi bisa jadi gini, gue nggak tahu ya kenapa lo selalu ditangkapnya salah dan orang jadi tersinggung. Tapi nadanya Kabek. Nada. Karena ada orang bawaannya udah begini-gini. Ada orang yang bawaannya gini loh. Ini gue pakai contoh laki gue aja ya. Dia nengok. Kalau lo nggak tahu Irwan, bener nggak? Kalau lo nggak tahu Irwan, apa kesan lo tentang seorang Irwan? Belagu, tengil. Belagu katanya. Lo belaguan katanya. Belagu, tengil gitu ya. Muncul dia takut semua mundur. Ampun Kak Irwan, ampun. Nah, iya kan? Jadi kalau ya Irwan dalam menyampaikan masukan, oke? Kalau dalam menyampaikan masukan si Irwan ini dia tidak mengatur bahasa tubuh dan dia nggak humbling down, ya, pasti orang nggak bakal terima. Pasti orang akan berasanya dituduh, orang bakal berasanya di kayak udah dijudge, orang akan berasanya kayak dia galak sekali, ya. Oh my God. Dan gitu loh. Jadi itu kan makanya sebetulnya poinnya kenapa key message dari komunikasi itu bukan kata-kata, bukan intonasi, tapi bahasa tubuh kan. 70%-nya kan bahasa tubuh sumbangsinya. 55% tepatnya. Tuh 55% gue nyatut loh, Nek. 55% itu body language. Jadi itu yang gue lihat, itu yang gue lihat ya dari menyaksikan Ice Cold di TV documentary itu tuh karena bahasa tubuh aja, padahal mungkin persepsi orang, persepsi hukum itu karena bahasa tubuhnya aja salah gitu, message-nya sebenarnya nggak gitu, you know? True. Jadi memang, oh my God, jadi memang, ini kalau ngomongin Ice Cold ya, Ice Cold. Jadi ya gue sih tidak punya pendapat apakah Jessica bersalah ataukah Jessica tidak bersalah ya, di luar dari apa yang udah divoniskan kepada dia. Tapi kasihan juga Jessica ya, kalau memang ternyata dia tuh emang orang yang bahasa tubuhnya demikian. Banyak loh orang tuh yang punya bahasa tubuh kikuk, tau nggak? Itu dia. Kikuk. Mau senyum kikuk, diem aja dibilang psycho gitu ya. Gimana gitu? Kasian loh. Maksud gue gini, gue itu kan, gue kan memang kerjaannya kan jadi fasilitator komunikasi ya, 19 tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi gue itu kalau ngelihat peserta di kelas gue, banyak yang kan sebagai fasilitator komunikasi,
selalu tuh gue mengajarkan kesan pertama. Dan emang bener teman-teman kan, kesan pertama itu kan nggak boleh main-main, gitu. Iya kan? Karena your first impression will stay forever. Betul ya? Orang tuh ketemu lu, makanya kayak misalnya gini, lo habis kena macet nih, mau meledak pala lo. Terus lo mesti ketemu klien lo, mendingan lo ke kamar mandi dulu. Inhale, exhale dulu. Ya, instead of lo langsung ketemu klien lo. Karena kalau lo mau meledak pala lo dan lo jadi marah-marah, jadi agitated atau jadi grogi, nanti klien lo akan bilang, oh, Iwet kayak gitu ya? Oh, si Dave judes amat ya? Ya dong, ya kan? Padahal sebenarnya nggak begitu. Nah, lo mendingan ke kamar mandi dulu. Nah, jadi gue bilang kesan pertama itu adalah segala-galanya. Tapi di kelas itu ya, gue tuh banyak banget ketemu orang-orang yang memang mereka nggak diberkati, dikaruniakan bahasa tubuh, facial expression yang menguntungkan gitu loh. Iya, nggak punya softwarenya. Ini juga artinya penting terkait dengan self control ya Kak Bek. Iya. Aware bahwa oke, ini gue lagi kondisi gue lagi nggak bener, mendingan gue benerin dulu, baru gue masuk. Itu kan self awareness sebenarnya. Oh, I aware that I'm not ready, I better be prepared sebelum gue masuk. Benar. Nah, banyak yang suka gini, Dave. Dan kita tahu nih bahwa banyak juga yang merasa walaupun tahu bahwa oh iya ini ada ilmunya kayak begini, tapi udahlah, orang gue kayak gini mau apa? Iya, betul. Dari sananya. Iya. Gitu loh. Itu dari sananya. Iya. Gue kepingin nih, since Kabek is here, Kabek itu kan buat gue ya Dave, she is my role model. Gue sampai gue ingat dulu zaman dia siaran di Prambors. Ya oke, our role models. Zaman dia siaran di Prambors tuh gue sampai ngantri di telepon umum cuma demi on air sama dia. Ya, siaran sama Ariono Arifin, Terus Kabek, yang mau gue bahas adalah kan kita pagi ini lagi membahas soal TikTok Awards dan gimana TikTok mendemokratisasi panggung untuk orang-orang di Indonesia sehingga siapapun saat ini bisa mendapatkan panggung, bisa mendapatkan spotlight. Compare to our, mungkin zamannya Kabek juga dulu mau jadi penyiar radio susah banget, medium terbatas gitu kan ya. Terus dan kita kaitkan dengan kita sebagai generasi yang lebih tua tuh harusnya belajar nih sama adik-adik ini. Do you have any insight about that? Do you have any thought about that? Sebenarnya sih belajar itu ya untuk melahirkan generasi penerus yang kualitasnya bagus banget ya. Belajar itu mesti dari dua sisi sih, Dave. Jadi, why? Of course, kita belajar sama adik-adik ini. Ya, tapi jangan lupa adik-adik ini juga kalau bisa belajar sama yang lebih banyak pengalamannya seperti kakak-kakaknya ini. Gitu. Soalnya gini, ini kan, nah kayak gue kan banyak ngebahas juga ya di kelas dan ini tuh di perkantoran gitu ya, di perusahaan-perusahaan besar. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin 2,5 tahun ya, orang-orang tuh from home semua. Itu tuh banyak banget masalah dalam komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan generasi dan caranya masing-masing. Got it. Gitu loh. Itu makanya dari tadi banyak kan komentar Uh-uh. yang nanya gini, kalau ingin menyampaikan kritik ke Gen Z gimana ya? Itu rame tuh dari tadi. Karena pasti kan sebetulnya problem itu exist seperti yang lo sampaikan. Benar, benar. Jadi kalau gue gini, jadi adik-adik juga jangan yang katanya sekarang keren-keren, mereka nggak boleh gede kepala. Gitu Enggak loh. kok, Bek. Adik-adik sekarang nggak gede kepala, mereka semua gede honor. Biasanya gede honor membuat gede kepala ya, Nick. Oh baik, itu awal ya, awalnya. Awal ya, Lanjut, Kabek. awal. Lanjut.
Lanjut. Ingat, money and power is the evil of the Iya. root of evil. Nah, Iya. jadi kalau gue ngelihatnya gini, adik-adik yang sekarang ya, mereka kan, aduh, mereka ini akan menjadi andalan masa depan, Bo. Masa depan yang bisa jadi kita aja tuh nggak nyampe ke sana gitu loh, ya. Nah, tapi mereka juga nggak boleh lupa bahwa ada nilai-nilai yang perlu mereka jaga. Nilai-nilai diturunkan oleh kakak-kakaknya, om tantenya, emak bapaknya, kakek neneknya. Yang tanpa nilai-nilai ini, generasi yang akan ada di depan ini bisa kayak kurang setengah sendok teh gitu loh. Gitu loh. Ya. Jadi bisa jadi Kurang setendok ya Kak Bek. setengah sendok. Jadi mendekati oke gitu. Ya, tapi kurang gitu, setengah sendok teh lagi. Ya. Jadi bisa jadi hal-hal yang harusnya dipelajari dari yang lebih banyak pengalaman, dari yang senior, dari kakak-kakak itu bisa yang terkait dengan tata krama, bisa yang terkait dengan pengalaman mengenali ya orang-orang yang harus dihadapi gitu loh. Jadi makanya kan kalau orang-orang yang, kalau kita bicara gitu ya, Gen X gitu, bagaimana generasi X memandang milenial dan Z gitu, dianggapnya milenial dan Z tidak sopan, generasi tidak sopan, padahal bukan tidak sopan loh. Mereka hanya punya perbedaan cara komunikasi. Kalau lo perhatiin anak-anak milenial sama Gen Z, kata-katanya pelit, Bo. Iya. Jadi kayak misalnya gini, kalau lo kerja sama Gen Z atau sama milenial deh, sama Gen Z gitu ya, bisa jadi gini, Kak Dev, udah. Kan lo, kalau lo digituin ya Dev ya, Kak Dev, udah. Atau Kak Iwet, udah. Kan udah apa? Terus kenapa nih anak nyosor aja, nggak pakai greetings, nggak pakai apa? Kalau di komunikasi itu namanya struktur. Bahwa waktu lo negor orang, lo ngomong sama orang, ada struktur, Bo. Ada opening, ada konten, ada closingnya. Nah, opening itu apa? Pagi, Kak Iwet. Kak Iwet, kemarin aku ngirim email. Udah terima, Kak Iwet. Gimana tanggapannya? Di diskon, tinggal Kak Iwet udah. Mending pakai Kak Iwet udah. Kalau di gue cuma udah. gini. Mending gitu. Email udah. Nama gue Dave bukan email. Lu email udah. Walaupun pengen ya jadi email. Email Carla panjangannya. Terus Kak Bek. Iya, gitu loh. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Kalau generasi ke depan ini nggak mau belajar, ya hilanglah struktur kalimat. Ayo loh. Ya dong. Nah, maksudnya belajarnya dari mana? Belajarnya dari yang udah. Nah, makanya yang punya ilmunya, yang gitu-gituan tuh jangan sampai hilang. Gue setuju. Nah, terus gimana supaya kita nggak sotoy? Ini misalnya kita yang lebih kita yang lebih tuaan deh gitu ya, yang lebih senior, yang kalau yang tata krama gitu, kita deh yang punya ceritanya gitu ya. Nah, terus gimana supaya kita nggak sotoy kesannya ngeguruin mereka? Nah, di sini nih, yang penting itu adalah we can position ourselves, positioning kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita, mengambil peran. Kalau, lu kan ngantor ya, iya kan? Lu kan mimpin ya di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau gue kan nggak pernah ngantor. Iya. Ya, Dave juga, lo nggak pernah ngantor kan, Dave? Enggak, gue kan ani-ani. Iya kan? Nah, tapi kan kita semua tahu memposisikan diri kita. Nah, lo kalau gue bilang, lo di kantor, lo tuh punya peran yang besar banget untuk bisa memberikan contoh dan didikan yang baik, positif kepada adik-adik di bawah lo ini. Lo harus memposisikan diri lo. Jadi orang tuh pada akhirnya harus memposisikan dirinya. Ada yang udah posisinya leader, ada yang udah posisinya mentor, ada yang udah posisinya penasehat.
Iya. You know? Hmm. Iya. Even menjadi teman yang baik itu adalah posisi loh. Lo Iya. harus Iya, bisa betul. memposisikan diri lo gitu. Iya kan? Nah, sebagai kakak mentor, lo bisa kasih masukan. Nah, bisa jadi kamu ya, kalau bikin surat itu jangan lupa dong greeting. Atau kamu kalau ngomong yang jelas, greetings dulu biar sopan. Nah, kalau lo kayak gitu lo sotoy. Hmm. Oh, itu gue kalau tuh lo- hari-hari. Itu Nah, gue hari-hari. kalau lo mau, ya, Gak boleh gitu, Iwet. Lu jadi orang tua yang sotoy. Nanti anak-anak itu pada benci, pada empet sama lo. nah, Ini kan gue lagi belajar. Iya. Jangan dimarahin Nah. dong. Nah, lo bisa aja misalnya gini, nih ya, lo bilang kalau kamu barusan kayak gitu, saya tuh bisa bingung loh, saya tuh bisa salah pengertian, atau kalau mood saya lagi jelek, ntar saya pikir kamu nggak sopan. Mendingan begini deh, misalnya. Nah, itu hati-hati. Pilihan kata udah benar, intonasi udah benar, mimik wajah jangan sampai sinikal. Kabek menanggapi. Artinya ya, emang sadar diri itu penting, pengendalian diri itu penting, dan itu butuh kedewasaan diri loh, Kabek, untuk bisa kayak begitu. Iya dong. Iya dong. Iya. Iya. Iya dong. Maksud gue, itu kontrol loh. Iya, sama Iya. gini loh, yang dari sisi sekarang dibalik ya, dari sisi yang tuanya gitu ya. Ketika lu juga pengen memberikan insight, pengen ngajarin kepada generasi yang muda-muda gitu ya. Poinnya adalah yang Becky bilang tadi, pengen gue tebelin, lu memposisikan diri lu tuh jangan galak, Bo. Iya. Lu tuh jangan jadi diktator, karena mostly kebanyakan kalian itu sudah terbiasa menjadi orang tua di kantor. Iya. Ketika berperan sebagai orang tua di rumah, ketika berperan sebagai orang tua, lu tuh menjadi diktator buat anak-anak lo. Nah, diktatoran itu lu bawa ke lingkungan pekerjaan. Lu berasa lu harus mendidik dengan cara yang sama dengan anak-anak muda di kantor. Anak-anak muda di kantor nggak pengen digituin, Nek. You're not my parents. Santai boleh Iya. Pak, Bu, gitu loh. Jadi pun santai, lu bisa kok jadi pemimpin yang justru masuknya enak gitu. Bener. Anak-anak didik lo ini gitu. Iya. Jadi nggak bisa enggak sih ya, Wet Dave, teman-teman semua pasti setuju nih dengan apa yang gue sampaikan. Memang sekarang itu kita hidup tuh harus kreatif, Bo. Iya. Kayak misalnya, in every aspect ya, Kabek. In every aspect harus kreatif ya. Yes, jadi orang tua mesti kreatif. Jadi bos di kantor mesti kreatif. Jadi anak buah mesti kreatif. Lo harus kreatif dan mesti bisa punya niat yang besar untuk melakukan extra effort. Iya. Usaha ekstra gitu loh. Kayak misalnya gini, lo mau nyenengin bos lo nih. Ada usaha ekstra mengenali cara komunikasi dia seperti apa. Gitu loh. Iya. Ya kan? Nggak bisa. Betul. Semua orang tuh dipukul rata, nggak bisa. Iya, setuju. Tadi tuh ada yang komen, gue lupa lagi namanya siapa. Cuman dia bilang ini, show by example. Itu penting sekali ya, dia bilang gitu. Dan gue setuju sih. Tapi gue jadi belajar ya, Kabek. Thank you for the enlightenment. Menurut gue memang satu adalah kontrol diri sama aware kayak tadi gitu ya. Karena mungkin udah terlalu sibuk, lo juga banyak banget. Kadang-kadang lo suka nggak aware bahwa dijaga omongannya, dijaga mimiknya, dijaga body gesture-nya, dijaga nadanya. Karena sebenarnya lo niatnya baik, lo cuma pengen ngasih tahu. Tapi ketika lo menggunakan kata yang salah, lo menggunakan gesture yang salah, apalagi misalnya lo jadi leader, baju lo misalnya udah jas apa gitu kan, macem gitu kayak gitu. Itu tuh bikin orang intimidated jadinya ya. Sama, satu lagi nih, ini masukan buat orang tua-tua ya. Itu dari contoh yang terjadi kepada Iwet kemarin. Ini untuk for the sake of discussion. Yang tua-tua itu kan udah terbiasa jadi orang tua di rumah. Orang tua tuh terbiasa ngatur. Di kantor juga mereka udah pada punya posisi. Udah terbiasa ngatur. Kadang-kadang anak-anak nih nggak pengen selalu semua dikomentarin sama diatur. Kayak Iwet contohnya semalam. Disuruh foto di red carpet, harusnya nggak gitu. Ini nih harusnya gini. Boleh nggak kita tuh lewat kanan aja, jadi nggak motong. Boleh nggak langsung ke sini aja, jadi kamu tuh nggak bikin pusing. Gue tuh I stop him many times. Bener nggak, Wet? Gue gini, Wet.
Udah nggak usah ikut diatur, Wet. Biarkan mereka mengatur suka-suka mereka. Kita ikut aja. Itu tuh intimidating loh buat anak-anak muda. Anak-anak muda tuh gini, ah males lo, ribet deh lo orang tua. Gitu loh, Nek. Bener Iya, nggak? iya. Beb? Yeah, I admit that. I Karena admit that. itu contoh yang terjadi sama gue sama ponakan gue. Gue tuh cuma nama ponakan lo. Lo bayangin, lo sebagai orang tua sama anak. Terus lo bawa tabiat lo kepada di kantor gitu. Semua-mua lo atur, semua-mua gini. Aduh, ini kalungnya jangan gitu. Aduh, ini mereka jadi males gerah gitu. Karena selalu, aduh, why am I always criticize? Nah, jadi kayak gitu tuh sebagai bos ya, sebagai pemimpin, sebagai orang tua juga harus pinter main tarik ulur kayak layangan. Nggak boleh kekencengan nanti putus, tapi sesekali lu mesti lepasin. Tapi jangan sampai lepas banget, nanti lepas beneran. Nah, tapi you know what gitu ya, barusan ini gue jadi kepikir sebenarnya ya, Iwet, Dave, termasuk gue juga gitu ya. Kita itu adalah orang-orang beruntung, berkatnya banyak loh. Iya Tahu dong. nggak kenapa? Kenapa berkat kita banyak? Karena Kenapa? Iwet, lo masih punya Dave loh. Gue masih punya Dave yang suka bisa ngebilangin, aduh, Wet, lu tuh nggak boleh loh kayak begitu. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Orang tuh nggak terima begini, 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 begini. Nah, Dave, lu punya Iwet, ada gue yang bisa bilangin, Dave, lu jangan kayak begini loh. Gini, 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 gini. Nah, gue juga, ya, gue juga ada kalian, ada teman-teman gue yang lain yang bisa dari waktu ke waktu. Nah, kadang ada loh orang yang nggak punya. Iya. Dan kebablasan. Iya. Makanya tuh kalau teman-teman sadar gitu ya, aduh gila loh, gue tuh udah sampai nggak ada orang berani untuk ingetin gue. Nah, kayaknya lo mesti lebih ngebuka diri deh. Mesti lebih put yourself out there untuk bisa mengatakan bahwa gue tuh terbuka, lu boleh loh kasih masukan sama gue gitu loh. Atau nggak usah buka kesempatannya, lo langsung aja tanya. Misalnya gue nggak pernah dapat masukan dari Dave, padahal gue kepengen Dave tahu gue tuh terbuka. Gue tanya aja, Dave, gimana menurut lo baju gue? Iya, betul. Iya kan? Wet, gimana nih menurut lo? Kalau gue bikin policy di kantor yang kayak begini, what do you think? Misalnya, langsung gitu tanya. Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh ngebuka loh diri kita. Dan waktu dikasih masukan, oh bener juga ya. Atau, oh kalaupun lo nggak ngerasa itu bener, bisa jadi lo, oh nah ini menarik nih, thank you ya. Lain kali kalau ada masukan, boleh loh kasih tahu gue misalnya gitu. Iya, betul. Gitu loh. Karena kita beruntung nih, we have each other. Iya. Nggak semua orang punya pertemanan yang kualitasnya kayak pertemanan kita. Iya, setuju. Makanya lu nurture orang-orang di dalam lingkungan kehidupan lo yang bisa menjadi buffer lo, bisa menjadi pengingat lo. Kalau lo nggak punya, kita bertiga menjual kok jasa pertemanan yang bisa mengingatkan. Satu nasihat 500 perak. Murah banget, Kak. Tambah dikit dah. 550. Udah 50 perak. Maksudnya sih mau amal. Iya. Tetap nggak mau rugi. Cuma iya sih, I agree ya. Dan menurut gue tadi kan dibilang gitu bahwa ada support system, ada yang bilang tadi teman itu adalah filter gitu ya. Dan ini sih bahwa berkat rejeki tuh nggak melulu soal materi loh. Yang kayak begini aja kalau lo sadari ini sebenarnya bisa jadi rejeki sebenarnya buat kita. Bisa nonton live seperti ini, kita bisa ngobrol sama Becky. Nggak semua orang kan bisa mendapatkan itu gitu. Sama satu lagi ya, dari topik TikTok Awards ini yang kita tadinya belajar dari yang muda, kita jadi berkembang, topiknya jadi macam-macam. It's amazing ya, gila loh. Iya. Jadi memang banyak yang harus dipelajari itu dari yang muda. Nggak usah gitu ya, Dave, Iwet. Gue itu nggak pernah berhenti belajar. Kan gue tuh tahu ya bahwa oh iya ya, orang hidup tuh nggak bakalan berhenti belajar. Nah, gue tuh yang sumber pelajaran gue yang terdekat itu anak-anak gue. Iya, betul. Si Tara sama si Kayla
itu tuh udah nggak jauh-jauh dulu deh ya, dari mereka aja dulu gue belajar banyak gitu. Bahkan kayak misalnya ya kan Tara Kayla kan biarpun mereka anak-anak gue kan mereka punya kepribadian yang berbeda-beda ya, ya kan ya. Nah Iya. untuk soal kepribadian aja gue banyak belajar tuh. Nah Tara tuh udah lebih banyak kayak Dave. Iya. Dia cuek, kemudian dia she's quite individualist now, Iya. gitu. Iya. Lebih, ya, Dave, gue tuh belajar untuk lebih nggak selalu menyenangkan orang, tidak selalu berkata tidak, nggak selalu berkata iya. Kalau gue punya kepentingan, gue duluin dulu kepentingan gue gitu. Itu gue belajar dari Dave loh. Oh iya? Iya. Dulu gue ngerasa tuh Dave kayak gitu tuh kayak nggak mikirin gue temennya. Oh. Tetapi, ya, lu inget nggak Dave? Kalau gue bilang gini, Dave, lu hari ini ngapain? Lu kosong nih, nggak bisa, gue olahraga. Lu bilang gitu. Terus, oh ya deh, gitu ya. Udah. Terus abis gitu besokannya dia tanya, Bek, lo ngapain hari ini? Oh, gue ada olahraga. Nah, ini gue nih, bedanya sama dia. Oh, gue ada olahraga nih sebenarnya. Lo ada waktu ya? Apa gue cancel aja deh olahraga gue gitu. Ya. Nah, tapi Dave kemudian bilang, That's very Becky, jangan. that's very you. Iya, Dave bilang, jangan Nek, lo olahraga dulu aja. Nanti habis olahraga, lo cari gue. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Nek, besok-besok gitu. Yeah. Nah, jadi gue belajar, oh iya ya, gue tuh nggak harus loh selalu memenangkan temen gue yang, pas lagi bisa, iya deh. Kemudian gue korbankan kepentingan olahraga gue misalnya gitu ya. Nah, itu gue belajar dari Dave. Jadi gue tuh less people pleasing-nya tuh agak less gitu. Berkurang. Mungkin nggak cuman people pleasing sih sebenarnya, buntutnya juga pleasing me. Kalau gue bisa ketemu sama temen gue gitu kan. Nah, tapi itu adalah yang gue pelajari dari Dave. Nah, anak gue dulu lebih kayak gue, people pleaser gitu. Nah, tapi sekarang enggak. Tara itu menurut gue adalah pribadi yang sangat kuat, straightforward, apa adanya tapi sopan. Nah, gue belajar tuh dari dia. Gitu loh. Gue belajar dari dia. Nah, Kayla nggak pernah baper, selalu gembira. Kemudian ya ada mood-moodannya dikit, tapi very positive, optimistic gitu. Ya, gue kali udah kemakan umur ya. Dulu gue juga kayak gitu tuh. Cuman makan umur dan pengalaman berkurang dikit. Nah, gue kembali merefresh ilmu gue. Gue belajar dari Kayla hal-hal demikian. Nah, jadi itu kan berarti kita belajar sama yang muda gitu. Iya, intinya mereka adalah sumber. Yes, betul. Jangan berhenti membuka diri gitu. Berarti I got the point. Gue tuh setengah kayak Tara ya. Kan lu bilang Tara itu straightforward. Nah, gue bilang gue setengah karena gue di bagian forwardnya aja. Straightnya gue nggak sama. By the way, ada artis kasih komen, gila di antara mereka bertiga ini nggak ada yang saling motong omongan. You know what? Gue baca di bukunya Haimin Sunim, Love for Imperfect Things. Dia bilang bahwa listening is an act of love. And listening is not easy. Semua orang bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa mendengar, menyimak. Itu akan menjadi penutup manis karena sudah jam 8.05. Semua pada komentar gini, jangan ingetin jam, tutupin jamnya, baby. Harus pada kerja, baby. Kabek, enjoy your moment in Perth. Salam buat Kak Irwan sama Kayla ya. Thank you sayang. Kalian juga selamat beraktivitas. Teman-teman semuanya, selamat menikmati hari. Get off your phone, enjoy your day. Kemal, selamat bekerja ya. Bye. Bye.